Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu kita. Karena nafsu secara umum berlawanan dengan apa yang Allah sukai. Orang menjadi celaka karena dia diperbudak nafsu. Baik, nomor 117. Kajian Al-Hikam nomor 117. La yukhafu 'alaika an taltabisa at-turuqu 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Tidak dikhawatirkan kepadamu kebingungan menempuh jalan, tetapi yang dikhawatirkan atasmu adalah menangnya hawa nafsu atas akal dan imanmu. Jadi Allah sendiri yang menciptakan nafsu pada diri kita. Bukan keinginan kita, kita punya nafsu. Tapi nafsu ini bukan untuk dituruti, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Hadirin, dalam hidup ini ada 4 kejadian, dan kalau benar menyikapinya, nafsu kalah. Kalau kita melakukan taat, kebaikan, itu kuncinya adalah ikhlas. Dan nafsu membuat kita lebih suka mengharapkan sesuatu dari makhluk. Itu ciri-cirinya. Jadi yang Allah sukai adalah ikhlas. Nafsu pasti ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk. Apakah ingin diketahui, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dibalas budi. Ini makin besar berharap dari makhluk sampai melupakan berharap dari Allah. Ini ciri nafsu. Sebab sebetulnya yang bisa memberi kepada kita itu hanya Allah. Dan makin kuat berharap ke makhluk, Allah memberikan alarm di hati kita, gelisah, tidak nyaman saja. Maka kalau hidup ini terasa sangat tidak nyaman, periksa, langsung periksa hati. Pasti di hatinya sedang berharap, bergantung, bersandar kepada selain Allah. Jual beli, kalau jual beli berharap kepada pembeli, gelisah. Takut tidak jadi beli, karena kita menganggap dialah yang memutuskan bisa membeli, bukan Allah. Dia itu hanya jadi jalan ujian bagi kita. Mungkin bawa rezeki kita, mungkin tidak. Kalau dia tidak jadi jalan rezeki, tidak jadi beli, tapi kita sudah dapat pahalanya, pahala jual beli dengan baik. Jodoh, melamar, ngarap-ngarap diterima, makin berharap diterima dari dia, makin stres. Tapi kalau Allah yang membulak-balik hatinya, kalau dia jodoh dia akan nerima, bukan jodoh nggak nerima, tenang. Sama melamar kerja juga. Melamar kerja berharap diterima, tidak ingat Allah yang menentukan yang terbaik, gelisah. Tapi kalau dia yakin sudah melamar, sudah testing, ya tinggal Allah. Kalau baik menurut Allah mudahkan, kalau tidak ya jangan. Tenang. Begitulah hadirin. Selamat bahagia bagi yang menyempurnakan ikhtiar dan berharap hanya dari Allah. Berharap dari makhluk itu betul-betul bagian dari nafsu. Sedih, kecewa, tegang, marah, dan tidak merubah takdir.
kecuali membuat kita jadi dosa. Hati-hati ini, kalau melakukan kebaikan yang disukai Allah adalah ikhlas. Dua, kita akan melakukan dosa nih, bukan akan melakukan ya, maaf, kita pasti punya dosa. Karena yang maksum itu adalah Rasulullah, para nabi, rasul. Kita punya dosa. Nah, si nafsu ini nganggap enteng dosa, seperti lalat saja. Tapi yang takut ke Allah melihat dosa itu seperti gunung yang akan roboh menimpa dirinya. Hati-hati nih, yang merasa tenang-tenang saja dengan dosanya itu merupakan bagian dari tipu daya nafsu. Aslinya, dengar hadirin, aslinya setiap kali kita melakukan maksiat dan dosa itu tidak akan kemana-mana, pasti jadi keburukan bagi kita, pasti itu. Kalau kita melakukan maksiat, mulut, mata, telinga, pikiran, tangan, terutama hati, setiap dosa itu langsung akan membuat hati kita semakin tertutup oleh noda, makin gelap, makin derita. Pertamanya dari dosa itu hati kita tercabut ketenangannya. Jadi itu siksaan yang sangat tidak nyaman kalau hati sudah tidak tenang tuh hadirin. Punya mobil mewah, rumah megah, harta melimpah, penampilan indah, tidak ada apa-apanya kalau hati selalu resah dan gelisah. Kenapa hati selalu resah dan gelisah? Pada umumnya resah gelisah itu karena memang dosa. Ada gelisah karena takut ke Allah, gelisah karena ingin diterima amal, gelisah takut jauh dari Allah, itu gelisah yang baik. Tidak semua kegelisahan buruk, tapi pada umumnya kita gelisahnya adalah untuk duniawi. Jadi bagaimana yang Allah sukai kalau kita berbuat dosa? Tobat. Makanya coba jujur, banyakan mana kita ini ingat kesalahan orang lain dan dosa orang lain, atau ingat dosa dan kesalahan sendiri? Jawab, orang lain. Karena nafsu begitu. Nafsu itu tidak menyukai kita mengevaluasi diri. Kita selalu mencari the black kambing, maksudnya kambing hitam. Kalau ada apa-apa, kita itu lebih menyukai, nafsu itu menyukai yang salah itu orang lain. Tapi Allah itu lebih menyukai kalau kita jujur mengakui kesalahan dan tobat. Makanya disebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini penting hadirin. Nafsu tuh enggak suka kita disalahkan, tidak suka. Coba kalau kita ada yang ngoreksi, nafsu maunya gimana? Bela diri, benar? Pak, Bapak bacaannya salah tuh. Saudara belajar di mana? Gitu. Kan cara baca Quran tuh macam-macam, padahal salah dia juga nggak tahu semacam acan, tapi dia akan terus bela diri. Coba deh nggak usah ikut pikirin bacaan saya, saudara juga bacaannya belum benar tuh. Karena apa? Nafsu tuh tidak suka kita disalahkan, maunya benar terus. Tapi Allah sukanya kita jujur mengakui kesalahan kita. Makanya sebetulnya orang yang kita perlukan itu secara syariat adalah orang yang paling bisa menunjukkan kesalahan kita, bukan memuji kita. Nah, pujian itu disukai nafsu, koreksi tidak disukai, benar? Karena koreksi mengantarkan tobat, kalau pujian mengantarkan buta hati. Kita tuh suka sekali dipuji, walaupun tidak cocok. Kita tetap ngaku-ngaku pujian itu cocok. Makanya nanti kalau punya pendamping hidup
yang banyak mengoreksi sehingga kita jadi benar, itu lebih baik daripada punya pendamping hidup yang sibuk memuji sehingga kita awet dalam keburukan. Logika yang paling sederhana, kalau ada upil di sini, siapa yang kita perlukan? Yang jujur mengatakan di wajah kita ada upil, atau yang memuji bahwa hidung kita putih cemerlang? Hah? Jawab, aduh itu hidung yang indah, bangir. Tipu. Walaupun pedas, korong tagele, itu lebih bagus hadirin. Memang kata-katanya tidak enak dan tidak mengandung pujian sama sekali, tapi esensinya. Nafsu tidak suka kita dikoreksi, makanya tidak bisa tobat. Orang-orang yang tidak suka kepada koreksi itu tidak bisa keluar air matanya hadirin. Maka sesungguhnya yang harus kita terima kasihi itu adalah orang yang memberitahu apa yang membahayakan hidup kita, yaitu dosa dan kesalahan kita. Kalau di depan ada ular mau matuk, terus ada yang ngasih tahu, tah ular tah, jangan sibuk ceramah aja, itu ular mau matuk tuh. Di samping ada pemukul, mana yang kita pukul? Jawab hadirin. Siapa? Ular dulu lalu pentung yang ngasih tahu, soleh ya. Pertama dipentung ular dulu, kemudian yang ngasih tahu kasih uang 2 gepok gitu. Teori mah gampang hadirin. Tapi orang yang tahu bersyukur ya begitulah. Jadi harusnya hadiah tuh kita berikan kepada orang-orang yang mengoreksi kita. Apalagi nih ya, kalau koreksinya membuat kita jadi dekat dengan Allah. Udah. Itu orang yang sangat penting dalam hidup kita. Kamu musyrik, kamu menyekutukan Allah dengan manusia, musyrikin. Jadi sadar, jadi tobat, jadi bertauhid, dia tuh yang paling baik. Kita mah, kamu mah soleh, bahagia. Jigana kamu udah di sorga sebelum kamu meninggal, gitu. Amit amit aden. Itu mah tipu daya. Nafsu menyukai orang yang memuji, tidak suka orang yang mengoreksi. Tapi keimanan, akal sehat seharusnya menyukai orang yang mengoreksi daripada yang memuji. Benar? 3, kita akan dapat nikmat. Nafsu tidak suka syukur. Nafsu tuh pasti mikirin yang belum ada. Mesti dia sibuknya tuh dengan yang belum ada, sibuknya tuh dengan keinginan, sibuknya tuh dengan yang belum tercapai. Padahal nafsu itu dikasih 1 gunung emas, dia pasti sibuk cari gunung emas yang lain. Maaf, saya masih sangat terkesan dengan cerita raja kaya itu. Masih ingat? Masih ingat? Ya coba ingat-ingat hadirin supaya efisien. Udah? Ayo, ada yang tahu nggak cerita ini? Tegang, nyebut tahu pasti disuruh cerita oleh saya. Saya ulangi aja ya, karena banyak wajah-wajah yang baru nih. Ada raja luar biasa kayanya, melimpah ruah, kerajaannya besar, hartanya melimpah. Tapi raja ini gelisah dan iri kepada tukang kebun. Sampai berbicara ke penasehatnya, penasehat, kenapa saya ini tidak pernah tenang? Tapi lihat tukang kebun itu sederhana, tidur di bawah pohon nyenyak. Lah saya tidak nyenyak walaupun di istana, walaupun dia makannya sederhana terasa nikmat. Oh Paduka, itu masalah 99 dinar. Coba Paduka kirim dia 99 keping emas.
simpen di kotak, di atasnya ditulis 100 dinar. Diberi saja ke sana malam-malam, waduh gembiranya. Yang tidak pernah lihat kepingan emas punya 90, punya emas segitu banyaknya, bahagia luar biasa. 100 keping sesuai dengan tulisan perasaannya. Dihitunglah oleh dia, 1, 2, hah? Kurang 1. Mulai itu pindah pikirannya dari yang ada kepada yang belum ada. Dicari itu di kotak, bongkar kotaknya, tidak ketemu, ada memang cuma segitu. Jangan-jangan jatuh di luar, cari di luar. Jangan-jangan jatuh di jalan, semalaman ditelusuri itu, nyari yang 1. Besoknya dia kerja, kurang tidur dan mikir terus. Raja lihat, loh kenapa dia sudah dikasih segitu banyaknya keping emas, kok malah murung, kuyu. Nah itulah paduka. Jadi dia lebih sibuk cari yang 1 keping, mikirin yang 1 keping daripada mensyukuri yang 99 keping emas. Menurut saya ini perumpamaan jeleb sekali. Ini kan mewakili kita, ya. Jarang kita tenggelam dalam syukur. Padahal jaminan dari Allah, nikmat itu ditambah bukan dengan banyak keinginan. Nikmat itu ditambah karena banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya sebetulnya hidup yang paling nikmat itu adalah bersyukur. Kalau bersyukur gini hadirin, tiap karunia itu, pemberian dari Allah itu belum jadi kebaikan. Jadinya kebaikan ketika kita apa? Ketika kita syukur. Dan hebatnya syukur itu membuat yang ada jadi kebaikan dan yang belum ada ketarik. Tapi kalau kufur nikmat, yang ada tidak jadi kebaikan dan yang tidak ada gak datang tuh, gak nambah. Makanya sudahlah, hidup mah syukur saja. Benar? Apa sih yang kurang dari Allah? Kita tuh menderita bukan karena kurang karunia, kita menderita karena kurang bersyukur. Sebetulnya saya mau bersyukur dengan sound system ini ya. Cuma saya tahu ada yang bisa lebih bagus lagi settingannya ini ya. Tolong Om. Nggak ada puasnya memang. Kan begitu lebih enak. Ini rada bengep suaranya nih. Terakhir, yang ke berapa? Yang keempat, kita ini pasti diuji oleh Allah dengan bisyai, sedikit. Ini dalilnya ya, surat Al-Baqarah 155. Bahwa kalau nikmat itu setiap saat, kalau ujian hidup itu bisyai, sedikit. Ini dalil. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
dan kami pasti akan menguji kamu bisyai, dengan sedikit, bisyai minal khauf, ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyiri sobirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh rahmat, salawat dari Tuhannya, ampunan Allah, curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Jadi musibah itu sudah kecil, kalau kita sikapi dengan sabar, di belakang ada karunia besar. Udah musibahnya kecil dibanding nikmat, dan disikapi dengan sabar, di belakang ada nikmat yang besar. Jadi kalau kita tidak sabar, kita kehilangan banyak hal. Ampunan, rahmat, petunjuk. Pilihannya sabar. Sabar itu kesuksesan, hadirin. Tapi nafsu membuat kita tidak sabar. Mau tahu rahasianya sabar apa? Ya udah, nggak apa-apa. Ini ogo sabar itu di antara kuncinya adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dua. Satu, tidak merasa memiliki kecuali semua milik Allah, dan tidak ada tempat kembali selain ke Allah. Makanya jangan merasa memiliki, semuanya adalah milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Masih ingat tukang parkir? Kenapa tukang parkir tidak pernah sedih ketika diambil semua yang ada di parkirannya? Karena semua hanya titipan. Agus, istri hamil, gembira. Sesudah itu dapat berita keguguran, sedih. Tapi yang mengobati hati Agus adalah karena yakin itu janin milik Allah. Kalau Allah belum menitipkannya pasti begitu. Usianya memang segitu. Ujian. Sedih juga kalau berlebihan tidak menghasilkan janin, ya. Dan menghilangkan pahala. Sudahlah hadirin, semuanya hanya titipan, bukan milik kita. Dan sesuka yang menitipkan. Aneh kalau tukang parkir mengatakan innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Saya terkena musibah, diambil mobil-mobil dan motor-motor yang ada sampai habis. Ini kan gak normal, hadirin. Lah memang titipan. Kalau diambil pemiliknya masa musibah, ya enggak? Benar? Musibah itu kalau tidak ridho, tidak syukur, itu musibah. Kalau hanya diambil dunia, ya memang ada waktunya semuanya, ya. Ada waktunya. Kalau rezeki tukang tambal ban di dompet kita, ya sudah meletus bannya, ya sudah. Kenapa ya ban meletus? Ya karena sudah waktunya meletus. Kenapa dong ban kita yang ngelindas paku? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Makanya kalau ketemu tukang tambal ban, biasa aja kita akan menyampaikan rezeki dia. Nih bang, rezekinya ada di dompet saya. Ada berapa bocornya? 1 pak, tambahin dong, gitu. Ya saya tapi belum pernah ngomong gitu. Bisa ruksak bannya. Berapa ini? 20 bayar, 30. Nah sisanya sedekah tuh. Ringankan saja hadirin. Tadi saya dengar ada seseorang yang rumahnya
karena hutang jadi harus dijual. Ya ridho saja, dulu aja lahir nggak punya rumah, mati juga nggak dibawa, sekarang dikasih nanti diambil lagi, ya sesuka yang punya. Sama aja kok, yang ngontrak dengan yang punya rumah sama-sama milik Allah. Benar? Masih ingat ibu-ibu yang rumahnya di Perumnas yang selalu bersyukur? Suaminya berkata, "Bu, maaf ya, Bu, maaf, saya tidak bisa membangun rumah yang bagus. Rumah kita paling sederhana di Perumnas ini. Satu-satunya rumah yang belum dibangun cuma rumah kita." Si ibu mah tenang, Bapak, kurang apa? Ini teh rumah teh milik Allah, bukan milik kita, Pak. Orang lain tidak punya, kita punya. Orang lain ngontrak, kita udah lunas. Orang lain malah ada yang di tenda, kita rumah bangunan begini. Apa yang kurang? Ya tapi kan jelek, Bu. Pak, belum tentu kuat punya rumah bagus. Rumah sederhana teh banyak manfaatnya. Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin rumah butut begini? Makin bagus teh makin somse hadirin. Coba Bu, yang suka bergerak-gerak tangan itu karet gelang atau pakai gelang emas? Nah karet gelang mah jarang bergerak tangannya. Tapi kalau gelang emas kan, Ustaz boleh saya bertanya? Serius, makin mahal, makin bagus, makin keren, makin nyiksa. Ya kan? Siapa yang nggak tenang sekarang di pengajian ini? Yang sepatunya paling bagus, mahal dan belum lunas. Alah, eta nyesek ya. Pak, enak rumah sederhana. Apa enaknya, Bu? Tidak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Makin bagus tuh makin diiriin hadirin. 3, enak rumah sederhana, Pak. Gampang ngurusnya. Ngepel gini, seret, gelitik beres. Coba, makin banyak barang tuh banyak masalah, Pak. Karena tiap barang tuh harus diurus. Betul? Saya pernah datang ke sebuah rumah yang pakai hiasannya tuh patung ini pisang, Pak. Patung pohon pisang. Alhamdulillah rumahnya kecil, patungnya besar. Susah mau masuk tuh hadirin. Eta mau kena kursi tak sampai nyerakan. Dan tegang takut ngadu, Pak. Dan saya lihat, ini saya tidak berniat menghina ya, itu udah potong pisang, udah pakai kawat, pakai rapia. Dalam hati teh, ini kenapa maksa-maksain ada patung pisang di sini? Kayak Gucci itu kan bikin stres. Gucci yang bagus tuh kan yang jebrag ke bawahnya gede, jadi tidak bisa terguling. Yang bikin stres kan Gucci yang melendung, bawahnya kecil. Coba masuk, ucing. Salah sendiri. Coba punya sofa bagus, datang tamu gemuk, nggak rela. Bapak jongkok aja di sebelah sini. Datang tamu bawa anak kecil, stres, loncat-loncat. Pasti doanya disuruh tidur itu. Biasa-biasa aja lah. 4, enak loh Pak rumah sederhana. Apa enaknya? Tidak diminatin maling. Maling juga prihatin atau hadirin. Pas geblus, astagfirullah, mending gak ada barang gini. Bisa jadi maling tempat lain ditinggalin di tempat dia. Tapi serius hadirin, ini saya lihat sepeda-sepeda butut, motor-motor butut nggak dirantai. Nah yang maling lagi, nyusahkan maling. Serius hadirin, yang bikin stres tuh yang mahal, yang bagus. Yang kelima,
kalau sederhana tuh ringan hisabnya. Mungkin di akhirat nanti piring 3, gelas 2, ada lagi coet, beres. Lihat tuh di SMM ya, di supermarket kita, makin banyak belanjaan tuh makin lama dihisapnya. Itu beli permen belenyeng ya. Saya sambil ceramah gini tuh sambil mikirin barang-barang saya nih, hadirin Allah, geningan cocok bener ceramah ini dengan saya sendiri. Makin bagus teh makin nyiksa, hadirin, asli. Dulu, zaman dulu sekali dijemput oleh kendaraan yang sederhana sekali ya, dan petot, udah petot. Maaf ya ayah, mobilnya adanya begini, nggak apa-apa. Suatu saat di depan rem, tenang weh, ngejedruk teh. Nggak ada sekali goyah karena udah banyak bekas jedrugannya di sana ya. Aduh, tapi suatu saat saya dijemput pakai BMW yang bagus sekali. Oh, pengen ngejemput, bagus ini mobil tuh, seri 7. Nah, kan selesai tablik tuh orang pada mau salaman, ngerubung mobil. Aduh, stres itu dia, sekelilingnya takut kagesrek kena Saya mah tenang ya, udah bukan mobil saya. Dan hadirin, begitulah nafsu itu membuat kita tidak sabar. Tapi kalau tauhid yang Allah sukai, kita lebih senang ke pahala. Salah satu lagi yang membuat kita bisa sabar itu senang kepada balasan Allah, apakah pahala atau gugurnya dosa atau naiknya derajat. Karena ada kepahitan yang memang dosa kita nggak bisa rontok oleh istighfar kita karena jarang istighfarnya. Tapi Allah mau nolong nih, kita akan dibersihkan, udah dikasih kepahitan. Jadi rontok tuh dosanya. Atau Allah mau memberikan kedudukan, ini kita akan diberi kedudukan, cuman ibadah kita nggak bagus, tahajud jarang, sholatnya pas-pasan, ngaji juga, tapi Allah sayang nih, mungkin doa orang tua atau doa anak mau dinaikin nih derajatnya, tapi ibadahnya kurang ngangkat. Nah, udah pasti kena pahit itu, karena pahalanya lah yang akan ngangkat. Masya Allah. Demikian, cukup hadirin. Senyum-senyum sambil takut ya, takut kena kepahitan. Ada pertanyaan? Ya, Ibu, silakan. Boleh dibantu mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, Ibu dari mana? Saya Yesi dari Sarijadi, A. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan saya di luar tema, boleh, A? Enggak. Ya. Harus yang sesuai. Cara meraih kehusyuan sholat, caranya gimana, A? Ibu menyindir saya, nggak diterima Bu. Soalnya gini, A. Gimana? Beberapa waktu terakhir, setiap sholat dan zikir saya terganggu dengan salah satu lokasi, salah satu kerabat yang terkenal pesugihan gitu. Jadi seakan-akan tiap kali sholat, tiap kali zikir, saya menyembah-nyembah lokasi itu dan mendoakan mereka gitu loh. Ulangi, gimana? Bagaimana caranya meraih kehusyuan sholat? Soalnya beberapa waktu terakhir saya terganggu dengan lokasi salah satu kerabat yang terkenal dengan pesugihannya. Pesugihan? Jadi saya seolah-olah menyembah-nyembah lokasi itu dan mendoakan mereka. Mati-matian saya mengalihkan lokasi itu biar nggak muncul tiap kali sholat, tiap kali zikir. Jadi akhirnya sholat dan zikir itu menjadi siksaan untuk saya. Itu aja, caranya gimana untuk meraih kekhusyuan sholat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Bu, kenapa jadi ingat pesugihan? Ibu, ya kenapa Ibu jadi ingat pesugihan? Terganggu dengan lokasi itu, cara mengalihkannya gimana biar saya benar-benar khusyuk sholat dan zikir, Ya ingat ke Allah tuh, jangan ke pesugihan Bu.
Tapi itu mengganggu banget itu lokasi itu, nggak pernah hilang, nggak Di tahu mana kenapa. lokasinya? Di salah satu tempat di salah satu kerabat yang terkenal dengan pesugihan itu. Pesugihan teh naon tuh hadirin? Hah? Pesugihan tuh apa? Yang suka ke sana apa? Bu, kumaha tuh. Pertama mas saya teh nggak tahu pesugihan teh kayak apa. Jadi gini Bu, ya itu teh tipu daya setan. Ibu cobalah sebelum sholatnya minta tolong ke Allah. Tidak ada salahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Falaq, An-Nas ya. Minta berlindung dulu ke Allah dari godaan-godaan itu. Nanti tiap ingat sesuatu langsung ingat lagi ke Allah. Ini Allah lagi memperhatikan saya. Ini Allah sedang mengetahui isi hati saya. Gitu Bu. Jadi jangan larut. Gini kan orang tidak khusyuk tuh kayak gini nih. Kita lagi nyetir, di depan ada angkot. Nah angkot ini ada yang menarik di belakang teh kedip, seneng kita. Nah kita teh mau ke jalan Cihamplas, tapi angkot ini ke jalan atas Cimbuleuit. Saking senengnya ikut ke Cimbuleuit. Nah itulah tidak khusyuk. Harusnya segera sadar. Saya teh mau ke Cihamplas begitu. Ini mah terus ke Lembang, akhirnya ke San Francisco, kan kejauhan. Kan kalau sholat tuh kemana wae hadirin. Gitu Bu. Atau ibu harus paham bacaannya sholat tuh. Jadi fokus ke membaca, pahami bacaan. Itu juga bisa menolong kekhusyuan. Ya kan gitu aja lah. Ya usahakan. Ya, terima kasih. Coba pesugihan itu dihilangkan. Sama kita juga yang usaha ayam ada takbir Allah ayam kan, aduh ayam. Dulu saya juga waktu usaha ayam ayam selama sholat Allah aduh ayam dilakun tuh telur ini sabaraha ayam Allah saya rugi sama Allah. Oh saya lunas ayam dan nggak berubah harga, nggak berubah apa-apa. Yang berubah mah kita jadi lalai ke Allah. Sama kan? Yang pengen tas biasanya ibu-ibu kan Allah, alah tas teh ini bagus pisan itu teh. Nggak ada yang punya tas itu. Jika Allah Akbar tapi hargana ampun. Samia. Tapi kan bisa dicicil, ya. Oh hanya bisa nggak ya 24 kali Allah Akbar. Tapi uang muka timan ente aya we dijual setengah harga. Beres. Aduh, saya juga lagi mikirin tanah wakaf. Tadi sholat ya Allah kumaha 5 hektar itu dibagi-bagi wes hektar. Bunyi nyindir saya ini teh Allah yang menggerakkan hadirin. Dah, sekian aja hadirin. Terima kasih ya. Doakan semoga tahun ini kita bisa membebaskan tanah wakaf 5 hektar untuk para calon ibu muslimah. Kan semua muslimah itu calon ibu ya. Dididik. Jadi gini, kita ingin generasi menjadi bagus ke depan. Apa yang harus dilakukan? Ibunya harus bagus. Karena setiap anak lahir dari ibu. Ya kan? Apa yang salah dan kalau ibunya bagus, bibitnya bagus, selalu ingat ke Allah, hafal Quran, Masya Allah. Lalu hamil, setiap kali selnya berbelah, kan dasarnya satu sel berbelah, semuanya dalam keadaan ingat Allah, Masya Allah itu. Tapi kalau tidak ingat ke Allah, didengarkannya lagu-lagu yang tidak ada manfaat. Makanya kalau bangsa ini ingin baik, didiklah para muslimah, calon ibu, calon mujahidah. Karena semua manusia lahir dari rahim ibu. Nah supaya mantap,
suaminya juga harus baik. Karena pemimpin keluarga adalah lelaki. Artinya dua-duanya harus ada, ya. Sekolah akhwat dan sekolah ikhwan, benar? Di sini sudah ada sekolah untuk akhwat. Luasnya kurang lebih 6.000 meter. Sekolah ikhwan di sana luasnya semua dengan yang belum dibangun 8 hektar. Tidak adil. Di sini 6.000, tidak sehektar. Makanya ada yang nyebut sangkar emas, hadirin. Penjara suci. Ini nggak enak hadirin disebut pesantren penjara suci. Maka rasa tanggung jawab kita bebaskan tanah wakaf. Alhamdulillah kita nanti di sana. Mungkin kita udah meninggal suatu saat, tapi kaget nanti di yaumal hisab. Ini pahala apa ini? Kok mengalir terus? Yaitu tanah wakafnya. Insya Allah Departemen Wakaf Darut Tauhid serius sekali mengelola wakaf ini. Seperti halnya masjid ini. Ya, ini yang wakaf di masjid ini ngalir ini siang malam pahalanya. Oh, tiap tetesan air wudhu. Ini sekarang kita ada seorang yang punya mesin bor dan terus ngebor dengan gratis. Padahal sekali ngebor 100 juta tuh. Beliau bor karena dia yakin tiap tetesan air yang jadi wakaf beliau, air wudhu, air minum, itu pahalanya ngalir. Masya Allah. Itu teh orang-orang cerdas kayak gitu. Nah teman-teman, tidak berat sih, cuman 30.000 sebulan buat wakaf. Berani enggak? 1 tahun jadi semeter. Ini jamaah kita ini nanti malam pengajian sekitar 3.000. Tadi 1.400 di sana. Kalau tiap jamaah mau wakaf semeter aja, semeternya tuh antara 300-350.000, jadi 30 ribuan lah sebulan. Insya Allah nih sebentar saja ketutup, apalagi jamaah yang menyimak lewat ini kan banyak nih, jutaan. Kita ada 14 juta nih yang follower teh, tapi yang nontonnya dikit ya hadirin. Enggak. Bayangkan kalau kita, kenapa semangat sekali membebaskan tanah wakaf? Karena kalau udah wakaf itu jadi milik Allah secara syariat, ya. Hakikatnya semua milik Allah, nggak bisa dibeli. Seperti ini nih, nggak bisa dibeli ini, makanya kita bebaskan. Kalau tidak dibeli, dijadikan wakaf, dibeli oleh orang, sedangkan yang punya uang itu bisa beli tanah begitu banyak. Nah, diwakafkan, ngunci untuk dakwah, ngunci untuk pendidikan, benar? Nah, kita bagian terus berjuang membebaskan tanah wakaf. Siap tidak nih? Beraninya semeter atau 10 meter? Udah ngarang ge, udah nggak berani. Abdi masa meter, kuburan ge, semeter teh sudah berdiri ya hadirin. Cik atuh hadirin minimal segede kuburan wakaf teh ya. Sekarang wakaf semeter amat, tadi semeter atau minimal 2 lah. Kan ya seluas kuburan kita gitu ya. 2 meter berani nggak? 2 meter? Katiti 60.000 atuh hadirin. Yang ngerokok masa hariun teh. Ya mau ongko iya tapi maksa ongko nyepet ya. Ini teh demi kepentingan saudara-saudara. Dan saya mah tidak akan bawa tanah wakafnya, tapi saudara akan dapat tanah wakaf itu. Demikian hadirin, mudah-mudahan. Mau daftar enggak ini teh? Mana nomornya tadi teh? Halo? Jereng tegang hadirin. Nih nomor wakafnya ya. Bukan nomor rekening, nomor WA-nya. Nah, ini nomornya cantik nih. Misal nih siapapun yang mau wakaf, cukup daftarkan nama dan berapa kira-kira berapa meter yang saudara mau wakaf ya. Tidak harus keluar sekarang. Belum dibelinya juga ya. Tapi niat ini nanti kita himpun. Oh, ternyata misalkan sudah ada yang mewakaf sekian meter, semuanya dikumpulkan,
nanti saya tinggal pinjam uang sama yang punya uang. Teman-teman, itu daripada tabungan nganggur di sana dipakai enggak, dibelanja enggak, dilihat enggak, sini saya pinjam buat beli tanah wakaf, insya Allah dalam 1 tahun dikembalikan. Mungkin belum 1 tahun jadi dikembalikan. Dari mana ngembalikannya? Ini, daftar ini, mengerti? Daftar, nanti dari sini akan ketahuan ya berapa banyak tiap bulan. Mah itu hadirin. Nah, ini nomornya. Aduh, alhamdulillah nomor cakep nih. 085 berapa? 200 123 123 berapa? Sekali lagi. Ini teh bukan hanya dihafal hadirin. Di WA ke nomor ini ya. WA, bismillah saya berniat wakaf dalam 1 tahun berapa meter, dicicil gitu. Nanti mungkin saudara meninggal bulan depan, tapi niatnya udah ada di sisi Allah, makanya jebet aja niat yang gede ya. Kalau saya niat semeter nggak boleh, hanya bayangkan kalau kuburan kita semeter, kan berdiri nggak enak kan, kurang dalam lagi kan nggak nyaman lihat, nggak ada hubungannya. Berapa? 085 200 123 123. Nggak usah dijumlahkan Pak ya. Astagfirullah. Coba berapa nomornya? 085 200 123 1. Saya habis ini akan WA juga ini ya, mau daftar saya juga, karena masa nyuruh orang tapi saya enggak. Sudah demikianlah hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Sami, duhai yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai yang maha menatap. Ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan. Ya Qarib, wahai yang maha dekat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi jalan ampunan bagi semua dosa dan aib kami. Bukakan hati kami ya Allah, agar senantiasa ikhlas melakukan apapun hanya karena Engkau ya Allah. Cabutlah semua harapan kami dari makhluk, cukupkan hanya berharap darimu. Ya Allah, cabutlah rasa takut kami selain takut jauh darimu. Ya Rob, karuniakan kepada kami nikmatnya bersyukur atas sehalus apapun nikmat yang Engkau beri. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai Allah, tuntun agar kami bisa bertobat atas semua dosa dan kesalahan sepanjang hayat ini, dan indahkan kehidupan kami ya Allah dengan bersabar ketika ujian Engkau karuniakan kepada kami. Duhai Allah, jangan biarkan kami salah menyikapi ketentuan-Mu. Jadikan hati ini selalu berbaik sangka padamu, menikmati apapun yang Engkau perintahkan, menikmati apapun yang Engkau takdirkan. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling darimu. Jangan biarkan kami melangkah selangkah pun menjauhimu. Jangan pernah biarkan dunia ini nampak indah dan menyilaukan hati kami sehingga kami lalai darimu. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub
tsabbit qulubana ala dinik, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.